Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini kita akan membahas beberapa persoalan yang ini menjadi perbincangan di masyarakat, yaitu pasca Pilpres 2024, karena beberapa pihak mensinyalir ada dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Bahkan mantan koalisi dari Pak Jokowi, yaitu pihak PDIP sendiri, juga menyatakan demikian. Ada kecurangan dalam Pilpres atau pemilu di 2024 dan ini akan diungkap oleh PDIP. Apakah benar-benar akan diungkap atau tidak? Ya tergantung dari kondisi politik, teman. Jangan sampai ada sandra menyandra terkait kasus di Pilpres 2024 ini. Kalau terjadi kecurangan, maka ungkapkan bahwa itu memang terjadi kecurangan, disertai dengan data, fakta, dan bukti, sehingga tidak menjadi fitnah. Oleh karena itu, hak angket merupakan pintu untuk mengungkapkan semua yang selama ini disampaikan ada kecurangan pemilu. Nah teman, ini ada pernyataan yang juga cukup menarik dari Hasto Kristianto, Sekjen dari PDIP, mengenai kecurangan di Pilpres 2024. Kita tonton video yang satu ini. Ya ini kan kekuatan di belakang KPU, KPU-nya sendiri nggak tahu. Bahkan KPU sendiri kan pura-pura nggak tahu ketika IP address-nya dipindahkan. Mereka menyangkal, akhirnya telah ada bukti-bukti baru mengakui. Bagaimana mungkin data-data yang strategis kita menggunakan swasta, yaitu Alibaba, dan ada kepentingan geopolitik terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat dan China. Sehingga ini sudah tidak benar semuanya. Cara-cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi. Maka ketika KPU mencoba menyanggah beberapa hal. Pertama, ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Setelah mereka menyampaikan bukti-bukti dari Jason script-nya, dari program-programnya, akhirnya mereka baru mengakui. Jadi ada suatu kekuatan besar di mana oknum-oknum dari KPU itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini. Maka mereka membantah. Kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah, maka Ganjar Mahfud di lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika Jason script ini dinormalisasi, sebenarnya ini 2 putaran. Tapi nanti biar mereka yang berbicara. Mas, apakah bukti-bukti itu akan dibawa ke dalam gugatan ke MK atau gimana, Mas? Yang penting adalah kesadaran dulu dibangun. Yang kemudian yang kedua, proses politik, hukum, dan kebudayaan ini satu kesatuan. Nah itu teman yang diungkapkan oleh Hasto Kristianto, beberapa hal diantaranya mengenai IP, kenapa sampai di Alibaba, itu dipertanyakan. Yang kedua, masalah suara dari Ganjar, kenapa hanya mentok di 17%. Kenapa juga Sirekap, teman, itu dihentikan. Bahkan kalau kita melihat di websitenya KPU itu sudah tidak ada diagram bulat, teman, yang disitu menunjukkan perolehan suara dari Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan. Nah inilah teman yang mesti harus diungkap publik, apa yang sebenarnya terjadi di KPU. Nah teman, ini juga ada pernyataan yang menarik, teman, dari seorang wanita yang mengkritisi kepada Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran ini menganggap dirinya sering dibully oleh netizen. Nah teman, untuk lebih jelasnya coba kita tonton video yang satu ini. Rakabuming Raka curhat merasa sering dibully hingga difit. Aku kok gemes ya ada orang satu ini lewat di beranda terus tuh. Ini yang namanya pelaku macak korban ya ini. Dia yang melanggar konstitusi, dia yang menjadi cawapres dengan cara yang tidak benar, dia yang merasa dizolimi, dia yang merasa dibully, dia yang merasa difitnah. Fitnah gimana? Kamu itu benar cuma jadi wali kota 2 tahun, kamu itu benar cuma mantan penjual martabak, atau bahkan mungkin sampai saat ini masih jadi penjual martabak. Kamu itu benar
gak ada ini kualitas kamu jadi wali kota itu. Kalau di media itu kalau ngomong tuh kayak orang asal nyelemong kayak gitu. Ini teman aku orang Solo loh yang bicara seperti ini loh. Kamu ini benar bukan kuliah di Australia tapi cuma kursus gitu. Kamu ini benar mendapatkan privilege dari bapak kamu yang seorang presiden. Kamu ini bukan perwakilan anak muda, itu bukan, Mas Gibran. Saya sebagai generasi apa ya, kalau 35 ke atas ini, saya sangat miris dan kayak negara ini mau dijadikan apa gitu loh. Kalau misalnya jatuh di tangan Anda ketika Pak Prabowo sudah tidak bisa bekerja, misal jadi kalian ini jadi terus negara akan kamu atur, sementara kamu aja prestasi nggak ada, kamu ini pengalaman juga nggak ada gitu. Kamu bilang kamu dicurangi, kamu bilang kamu difitnah, kamu itu loh baliho kamu di mana-mana sudah ada. Malam pada pasang baliho kamu. Terus kemarin ada abdesi itu, pihak siapa? Pihak kamu juga. Kok kamu merasa terdolimi? Kamu ini pelaku, masa korban, Mas Gibran. Mbok ya sadar gitu. Kamu jangan memperlihatkan pelongo-pelongo seperti bapak kamu jadi pelongo-pelongo jilid 2, macak korban gitu. Dulu kan bapak kamu kan merasa kayak merakyat, merasa kayak orangnya santun, dengan pencitraan mobil SMK, dengan masuknya gorong-gorong. Apakah ini akan kamu tiru untuk menjadi cawapres? Rakyat semakin cerdas, Mas. Saya tidak rela jika negara ini jatuh ke tangan Anda, karena Anda itu belum punya pengalaman. Jika Anda ingin menjadi cawapres atau capres dengan jalan yang baik, ya tolonglah, ini negara kita, negara dengan berpuluh-puluh juta penduduknya, jangan dijadikan ajang percobaan. Saya sungguh demi Allah nggak rela jika Indonesia jatuh ke tangan Anda gitu. Ini saya sebagai rakyat ya, yang menggaji kalian para pejabat, saya sungguh tidak rela jika negara dijadikan ajang percobaan seperti bapak kamu. Kamu ini gimana ya? Belajarlah dulu, berprestasi dulu jika memang Anda punya kapasitas untuk itu. Mbok ya, Anda ini jadi apa dulu gitu, terusin jadi wali kota atau nanti jadi gubernur, baru Anda menjadi cawapres atau capres. Jangan semena-mena, mentang-mentang bapak Anda berkuasa, Anda bisa seenaknya saja gitu loh. Saya sungguh kayak kecewa gitu. Saya sebagai pemilih bapak Anda 2 kali periode, saya merasa sangat amat dan kecewa. Tolong Mas Gibran, dipikirkan kembali kalau mau ngomong di media. Jangan asalnya lemong sana sini seperti bapak Anda. Jangan suka ngibulin rakyat ya, seperti yang bapak Anda lakukan selama ini. Saya merasa sebagai rakyat, saya merasa dikibulin sama bapak Anda tentang janji-janji bapak Anda, tentang kebijakan bapak Anda. Kalau masalah bangun-bangun, kalau dengan hutang segitu banyaknya, siapapun presidennya bisa, Mas Gibran. Akan tetapi kemajuan negara itu tidak diukur dari pembangunannya saja gitu loh. Buat apa kalau bangun-bangun tapi rakyatnya nggak sejahtera gitu. Berasnya mahal, apa-apa mahal. Rakyat kecil banyak yang nggak bisa makan, nggak bisa sekolah. Lihat tuh di pedalaman katanya Papua yang dibangun, tapi ternyata juga banyak yang nggak bisa sekolah. Tolong Mas Gibran, hentikan. Nah itu sahabat Enjoy Channel, pernyataan yang cukup berani dari seorang wanita mengkritisi Gibran sekaligus mengkritisi kepada Presiden Jokowi. Ini luar biasa. Dan apa yang dilakukan oleh wanita ini teman, itu adalah hak konstitusionalnya. Karena setiap warga negara itu berhak berpendapat, berargumentasi, baik lesan maupun tulisan di muka umum. Jadi apa yang dilakukan wanita tidak ada masalah teman, karena itu dijamin oleh undang-undang. Setiap orang punya pendapat, setiap orang punya hak untuk berbicara di depan umum, di muka umum, dan itu dijamin undang-undang. Nah, kritikan-kritikan yang disampaikan ibu tadi teman adalah benar,
seperti Gibran Raka Buming Raka. Gibran itu masih 2 tahun menjabat wali kota Solo. Tentu belum ada prestasi yang didapat dari Gibran karena belum terlihat, masih 2 tahun. Padahal jabatan wali kota itu kan 5 tahun. Mestinya diselesaikan 5 tahun agar warga masyarakat ini bisa menilai, oh ternyata ini Gibran punya prestasi, atau oh Gibran ini punya legacy, punya warisan yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan oleh warga masyarakat Solo. Nah kalau masih 2 tahun kan tidak bisa. Kemudian yang kedua masalah usia teman, masih muda 36 tahun. Nah usia 36 tahun dibanding dengan usia 50 tahun tentu pengalamannya akan jauh berbeda. Yang berpengalaman tentu usianya yang lebih tua, 50 tahun. Karena itu syarat menjadi calon presiden wakil presiden 40 tahun sudah, saya pikir sudah tepat, sudah benar. Nah kalau misalkan diubah di bawah misalnya 36 tahun ataupun 30 tahun ataupun 20 tahun, nah ini gimana? Meritokrasinya itu tidak jalan. Meritokrasi itu adalah seseorang menjabat jabatan tertentu itu dengan cara berjenjang. Jadi melewati tahap demi tahap, bukan dari bawah langsung zup ke atas. Seperti Gibran itu dari bawah langsung ke atas. Jadi wali kota pun teman terpilih ya karena ada pengaruh bapaknya sebagai presiden. Anak presiden maju menjadi calon wali kota, tentu ada pengaruhnya yang luar biasa. Nah, kalau misalkan Gibran ingin maju menjadi wali kota, gubernur, sebaiknya Jokowi sudah tidak menjadi presiden. Nanti akan teruji apakah warga masyarakat akan memilihnya. Karena tidak ada pengaruh yang cukup signifikan jika Pak Jokowi sudah turun jabatan sebagai presiden. Tetapi ini kan beda. Gibran maju menjadi wali kota pada saat Jokowi masih menjadi presiden. Gibran maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo pada saat Jokowi juga masih menjadi presiden. Bobi Nasution menjadi kepala daerah juga pada waktu Jokowi menjadi presiden. Jadi saya pikir ini ada pengaruhnya terkait keluarga Jokowi yang masuk di pemerintahan. Nah itu sahabat New Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.